Shalom, selamat pagi bagi jemaat GKMI Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita kembali bertemu walaupun hanya melalui pelayanan mimbar pada pagi hari ini. Adapun firman Tuhan pada pagi hari ini di minggu pertama bulan Juli terdapat di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang-orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang hidup, sumber firman kebenaran, pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Walaupun situasi saat ini masih mencekam, tapi kami mengucap syukur karena janji-Mu ya dan amin. Itu yang Engkau akan realisasikan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Engkau pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghambat pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami percaya Engkau akan berfirman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, saya beri tema pada pagi hari ini, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pernahkah kita meragukan akan janji Tuhan?
Atau pernahkah kita meragukan akan pertolongan Tuhan? Kalau pernah, kalau saya tanya kapan? Saya percaya pasti pada saat badai datang menerpa, atau pada saat permasalahan datang tanpa diduga. Badai bisa berupa sakit penyakit, krisis keuangan, kehilangan pekerjaan karena PHK, dan sebagainya. Nah, kalau saat badai itu datang dan menghantui kita, pasti hidup kita merasa takut dan khawatir. Seringkali timbul mencemari pikiran kita, sehingga iman kita menjadi lemah. Dan kita mulai berpikir masalah yang kita alami terlalu amat berat. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 28 ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara, setiap manusia selalu berharap atau cenderung berharap bahwa hidupnya akan selalu tenang. Bukan hanya hidupnya, keluarganya, kalau dia sudah berkeluarga, pasti akan baik-baik saja. Perjalanannya mulus tanpa ada hambatan atau rintangan sedikit pun. Padahal untuk mendapatkan janji Tuhan itu perlu proses. Seperti apa yang dialami Yosua saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana Yosua harus menggantikan Musa. Saudara-saudara, itu tidaklah mudah bagi Yosua. Mengapa? Tantangan sangat berat karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Dan mereka semua tahu siapa sebenarnya Yosua. Yosua bukanlah seorang pemimpin yang hebat, yang andal. Tetapi Yosua hanya merupakan pembantu Musa yang taat dan setia. Oleh sebab itu, kalau kita membuka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31, di sana kita melihat pada waktu Musa menyampaikan di depan bangsa Israel bahwa umurnya sudah lanjut, dia tidak akan membawa masuk orang Israel ke Kanaan, dan harus ada yang menggantikan dia, yaitu Yosua, yang adalah pembantunya yang setia dan taat. Musa sudah tahu akan bangsa yang dipimpinnya pada waktu keluar dari Mesir. Tidak mudah seorang pembantu memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, Musa berkata kepada Yosua di dalam ayat yang ke-5 dan 6, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh umat Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati dan seterusnya. Itulah sebabnya. Bukan hanya Musa yang berpesan kepada Yosua, tetapi Tuhan kembali menegaskan kepada Yosua di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, pesan ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua bukan hanya 1 kali atau 2 kali, tetapi 4 kali. Pesan yang sama disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-6, ayat 7, ayat 9, dan ayatnya yang ke-18. Bunyinya sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa Tuhan sampai mengatakan pesan ini sebanyak 4 kali? Karena supaya bisa meraih janji Tuhan, Yosua perlu memperhatikan pesan atau perintahnya. Karena suatu saat Yosua akan menghadapi musuh, banyak musuh di dalam perjalanan yang akan menghambat Yosua. Nah, pesan yang sama bukan hanya untuk Yosua. Ya. Pesan dan perintah yang sama ini juga berlaku untuk kita semua, yaitu saudara dan saya. Karena suatu saat kita juga akan menghadapi musuh. Di dalam perjalanan ini, saudara, ada banyak musuh. Ada banyak macam-macam persoalan, tantangan dan rintangan yang menghadang. Bukan hanya masalah sakit penyakit atau krisis keuangan, masalah pekerjaan, masalah di dalam keluarga. Tapi masih banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Kita harus mendapat kekuatan dari firman. Hanya dari firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, kemenangan. Kalau kita tidak memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita, kalau kita hanya santai, oh saudara, kita tidak akan menjadi kuat dan tegar.
malah kita menjadi lemah dan menjadi loyo. Kita akan terseret arus gelombang yang akan menerpa kita. Kita akan hanyut. Oleh sebab itu, perlu saudara kita memperkuat diri kita dengan membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kedua hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Harus ada firman Tuhan. Karena firman itu dari Tuhan itu berbicara kepada kita. Dan kita dikuatkan dan disegarkan di dalam menghadapi segala macam tantangan dan musuh. Tapi kita juga harus berkomunikasi dengan Bapa di surga melalui doa. Disitulah letak kekuatan kita. Kita sudah tahu apa yang terjadi 4 bulan terakhir ini. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang memikirkan kalau nanti bangsa kita akan dikunjungi sama Tante Corona dan Om Covid. Bayangkan, tidak tanggung-tanggung saudara. Sudah 4 bulan mereka masih bercokol dan tidak mau pulang. Sudah buat susah banyak orang menderita, banyak orang kelaparan, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang stres, banyak orang karena stres mereka bunuh diri karena masalah yang datang kepada mereka karena Om Corona dan Tante Covid itu. Malah lebih parah lagi saudara-saudara, pemerintah kita telah menganggarkan dana untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tadinya itu hanya 695,2 triliun. Tadinya dianggarkan seperti itu. Tapi sekarang sudah melonjak tinggi. 905,1 triliun. Sudah naik begitu banyak. Bukan hanya berhenti sampai di situ saudara. Bahkan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan IMF tahun 2020 ini bakal minus 0,3%. Bahkan menurut PBB nanti akan ada bencana kelaparan yang berskala besar. Itu akan melanda dunia akibat pandemi COVID-19. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir ini bukan masalahku atau keluargaku. Ini masalah dunia. Benar saudara, ini masalah dunia. Bukan masalah kita. Tapi ingat, bukankah bangsa kita ada di dalamnya? Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa? Diam, masa bodoh, putus asa, kecewa, frustasi. Ingat, di dalam Yosua
pasal 1 ayat yang kelima. Tuhan berfirman, ingat Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, saya mau kasih tahu, ini adalah janji Allah yang mendasar kepada Yosua. Ini merupakan komitmen Allah, bukan hanya kepada Yosua, tetapi komitmen Allah kepada semua orang percaya di dalam pergumulan iman mereka. Kehadiran yang tetap dengan kita kini menjadi kenyataan melalui Tuhan Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Ya, saya ulangi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia akan senantiasa menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Ia akan selalu menyertai saudara dan saya. Ia akan menolong kita saat kita membutuhkan pertolongan. Seperti di nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Raja Daud mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa. Pertolongannya dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Raja Daud tidak perlu khawatir pada waktu bangsa Israel harus ke Yerusalem. Mereka akan ziarah ke Yerusalem. Mulai terbayang, melihat ke arah gunung. Ada pikiran, aduh Tuhan, nanti ada ngarai-ngarai yang kami harus lalui. Nanti bertemu dengan perampok-perampok, kafilah-kafilah. Kemudian ada binatang-binatang buas yang sewaktu-waktu mencekam kami. Dari manakah akan datang pertolonganku? Tapi pengakuan Raja Daud, pertolongannya ialah bukan hal sembarang, tapi ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, mengapa janji Tuhan belum terrealisasi dalam hidup kita? Masalahnya adalah kita mulai lemah dan tidak sabar menanti janjinya digenapi. Padahal Tuhan punya waktu tersendiri untuk menepati atau menggenapi janjinya. Allah yang kita percaya dan Allah yang kita sembah, Dia Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Amin. Tapi kita sendirilah yang selalu membuat pertolongannya itu tertunda. Oleh karena pertolongannya itu tertunda oleh karena sungutan kita, keluh kesah kita. Sama halnya dengan bangsa Israel yang tidak pernah berhenti mengeluh dan mengomel, padahal mereka senantiasa sudah mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, yang heran dan ajaib pada waktu mereka keluar dari Mesir.
Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan, saudara. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, pada malam hari, tiang api berdiri di depan mereka. Kalau siang hari, tiang awan berdiri di depan mereka. Itu menandakan bahwa kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan siang dan malam terhadap anak-anak yang Ia kasihi. Tuhan tidak membiarkan mereka kepanasan, dan Tuhan tidak membiarkan mereka terantuk pada malam hari. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kemudian pertolongan yang lain. Pada waktu bangsa Israel telah keluar dari Mesir, dan mereka sedang berada di Pihahirot, di tepi laut. Mereka sedang memasang kemah. Tiba-tiba Raja Mesir beserta para prajurit dengan kereta berkuda yang hebat mengejar atau menyusul orang-orang Israel. Wah, orang Israel sangat-sangat ketakutan. Apakah Tuhan membiarkan mereka ketakutan, mati konyol? Tidak, saudara. Justru Tuhan bertindak secara luar biasa. Tuhan membuat laut terbelah seperti bendungan. Jadi air satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Kemudian bangsa Israel, mereka menyeberang di tengah-tengah laut. Laut terberau menjadi kering di tengah. Untuk bangsa yang Dia kasihi harus melewatinya. Dan tentara Mesir juga mengejar mereka dengan kuda yang tangkas. Hampir terkejar. Tapi apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel kembali mati konyol? Tidak, saudara. Oh, luar biasa Tuhan yang kita sembah. Pada waktu orang-orang Israel selesai menyeberang, laut kembali menyatu, dan tentara Mesir beserta Firaun dan kereta-kereta dan kuda-kuda yang tangkas, mereka tenggelam di tengah-tengah laut terberau. Masih banyak hal yang Tuhan lakukan terhadap bangsa ini. Tapi itu belum cukup bagi bangsa Israel untuk bisa mengucap syukur. Yang ada malah selalu menyalahkan Tuhan. Yang ada selalu persungutan, keluh kesah. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara seperti bangsa Israel? Kalau menghadapi tantangan dan hambatan, mulai bersungut-sungut. Oh, corona kapan sih berhenti? Bosan tahu tinggal di rumah. Pusing enggak tahu. Enggak ada pemasukan, pengeluaran uang, tiap hari keluar. Stres jadinya. Apakah kita seperti bangsa Israel? Mari saudara. Saya percaya kalau saudara dan saya mau
supaya janji Tuhan digenapi atau terrealisasi di dalam hidup kita. Mulai saat ini, berhenti menyalahkan Tuhan. Berhenti untuk bersungut-sungut dan mengomel. Berhenti untuk mengeluh. Tapi hiduplah dengan mengucap syukur. Tetaplah berdoa dan selalu membaca firman Tuhan. Dan memperkatakan firman-Nya. Dan merenungkan firman Tuhan itu. Siang dan malam. Bukan siang sampai malam. Tapi siang dan malam. Niscaya janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup kita. Saudara, sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, ada sebuah kisah sejati. Ada 2 orang kakak beradik yang berusia 4 dan 5 tahun. Tiba-tiba ditinggal oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil. Dan anak-anak yang tidak berdaya ini, Richard dan kakaknya, mereka tidak tahu mau melakukan apa-apa. Pamannya yang jahat, yang kasar, datang. Jadi paman dan istrinya itu tinggal bersama-sama dengan mereka. Harta dari orang tua dari Richard ini dikuasai oleh pamannya yang jahat itu. Dan mereka berjanji bahwa nanti mereka akan dibiayai sekolah mereka. Memang itu mereka dimasukkan sekolah, tetapi tidak sampai selesai. Hanya beberapa waktu saja, saudara. Dan akhirnya pamannya tidak membiayai sekolah mereka lagi. Kedua kakak beradik ini, mereka hanya tinggal di rumah. Mereka disuruh bekerja dan bekerja. Diperintah dengan tangan yang kasar. Oh, katanya Richard, kami tinggal di rumah itu seperti tinggal di neraka. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka. Mereka tidak merasakan suasana yang penuh dengan damai pada waktu kedua orang tua mereka masih hidup. Akhirnya pada malam hari, pada waktu paman dan istrinya sedang tidur, 2 bersaudara ini mereka keluar. Mereka keluar rumah. Mereka menjelajah malam hari, tidak tahu mau nginap di mana. Tapi mereka tidak tahan lagi, saudara. Mereka masih ingat bahwa orang tuanya mengajarkan, jangan meragukan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong. Tuhan berjanji adalah Tuhan yang setia. Itu yang dipegang oleh kedua anak ini. Mereka keluar, mereka tidur di tempat-tempat yang kotor. Pekerjaan mereka siang malam, dari pagi sampai sore, hanya mengemis dan mengemis. Baju mereka kumal, rambutnya acak-acakan, berbau. Tapi satu hari, saudara, mujizat itu terjadi.
pada waktu mereka sedang mengemis, tiba-tiba ada seorang ibu turun dari mobil. Kemudian sebenarnya Richard ini mau minta uang. Tapi ibu itu bertanya, "Kamu kakak beradik?" "Iya." "Di mana orang tua kalian?" Menangis. Anak-anak itu menangis. "Kami tidak punya orang tua lagi. Orang tua kami sudah meninggal sejak usia kami 4 dan 5 tahun. Kami tinggal dengan paman yang jahat dan kasar. Tempat yang kami tinggal itu seperti neraka. Oleh sebab itu kami keluar dari rumah itu dan kami mengemis." Wah, ibu itu sangat terharu dan dengan penuh belas kasihan dia berkata kepada kedua anak itu, Richard dan kakaknya seorang wanita. Dia katakan, "Tunggu ya, nanti saya akan jemput kalian." Akhirnya hal itu pun terjadi. Mereka menunggu di tempat yang sama. Ibu yang setia ini datang dan membawa kedua anaknya ke rumah mereka. Mereka merasa asing karena memang ibu itu mereka belum kenal. Tapi ibu itu berkata, "Saya tidak punya anak. Jadi saya mau mengadopsi kalian berdua menjadi anak-anak saya." Akhirnya mereka diperhatikan dengan penuh kasih sayang, dibuat seperti anak kandung mereka, disekolahkan di sekolah yang oke. Akhirnya kakaknya Richard menjadi seorang dokter dan Richard menjadi insinyur teknik. Nah, saudara, oleh sebab itu, walaupun masalah datang silih berganti, tapi janganlah meragukan janji Tuhan. Janganlah meragukan pertolongan Tuhan. Tidak usah takut dan khawatir. Tapi percayalah kepadanya. Karena dialah yang mempunyai kuasa. Dia tidak membiarkan anak-anaknya. Ya, ingat firman Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkarya untuk Tuhan. Dan tetaplah percaya kepada janjinya. Jangan meragukan janjinya. Tuhan besertamu. Amin.